Halo hadirin semua, perkenalkan nama saya Enas Benyamin Atelier Pasaribo. Saya perwakilan dari SDN 016 Bangkinang Kota. Dan saya akan memberi sedikit pantun untuk hadirin semua. Badannya kekar, umurnya tua, membawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Dan saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Keberadaan Bukit Batangkinang. Pada suatu hari, ada sebuah rombongan yang sedang berjalan. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah memasuki desa yang bernama Desa Pematangan Sungkai. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Dan ternyata rumah-rumah itu adalah rumah-rumah orang pilihan yang memiliki kekuatan, kearifan, dan tidak bisa dipandang remeh. Lalu, orang-orang pilihan melihat rombongan yang sedang berjalan tadi dan menghadang rombongan itu. Dan orang pilihan itu berkata, "Hei rombongan, mengapa kalian berada di sini? Apa tujuan kalian di sini?" Kata rombongan, "Kami berasal dari desa utara. Kami ingin mengungsi ke kota. Sebelum kami beri izin, kamu akan kami bawa kepada datuk kami." Namun, ternyata orang pilihan itu melihat muka mereka dengan sangat kesal dan memukul seseorang dari rombongan itu. Dan terjadilah pertarungan antara mereka. Dan ternyata rombongan itu kalah. Dan 2 orang dari rombongan itu pun tumbang, terjatuh. Lalu mereka dibawa kepada rumah tua yang dinamakan Rumah Tua Pematangan Sungkai Hilir. Lalu mereka ditemukan di hadapan datuk, atau datuk itu adalah panglima dari semua orang pilihan itu. Dan datuk berkata, "Hei rombongan, mengapa kalian di sini? Berasal dari mana kalian? Apa tujuan kalian?" "Kami hanya ingin pergi ke kota. Kami adalah orang yang sedang mengungsi dari desa utara. Dan kami tidak ada niatan untuk pergi ke desa ini. Sebelum kalian akan kami bebaskan dari sini, kalian akan kami menjadi budak selama 1 hari di sini." Keesokan harinya, rombongan itu sudah dibebaskan. Lalu mereka pun melihat satu rombongan lagi yang sedang berjalan. Dan rombongan itu adalah rombongan yang memiliki banyak sekali perempuan cantik. Lalu orang-orang pilihan itu langsung menghadang rombongan itu dan berkata, "Hei rombongan, mengapa kalian di sini? Apa tujuan kalian?" "Kami adalah orang berasal dari desa utara. Kami ingin mengungsi ke kota, wahai paman. Izinkanlah kami pergi dari sini. Sebelum kalian kami izinkan, kalian harus temui panglima kami." Dibawalah rombongan itu kepada datuk, dan datuk pun berkata, "Hai rombongan, mengapa kalian berada di sini? Apa tujuan kalian? Apakah kalian sama dengan rombongan yang kemarin?" "Sepertinya iya, kami adalah rombongan yang sama dengan yang kemarin. Dan kami juga berasal dari desa utara dan ingin mengungsi ke kota. Sebelum kami bebaskan dari sini, kalian akan kami tahan selama-lamanya." "Hah? Mengapa seperti itu, Datuk? Apa hak Datuk
untuk menahan kami di sini? Saya memiliki hak untuk menahan kalian di sini karena kalian sudah memasuki desa kami. Mohon Datuk, bebaskanlah kami dari sini. Kami hanya ingin pergi ke kota tanpa masalah. Lalu Datuk melihat ada sebuah ibu yang sedang memeluk anaknya sambil menangis. Dan Datuk berkata, "Hei anak muda, apakah kamu ingin melawan kami? Jika kamu menang melawan kami, kamu akan bisa membebaskan ibumu dan rombonganmu dan kamu akan bisa pergi ke kota." Lalu Mancaka, ternyata nama anaknya itu adalah Mancaka. Mancaka tetap diam saja dan tidak melakukan apa-apa dan tetap menggenggam tangan ibunya dengan kuat. Lalu ternyata Mancaka adalah anak yang kuat dan dia memiliki otak yang sangat pintar dan memiliki niat dan bisa membuat strategi untuk kapan saja. Keesokan harinya, Mancaka berkata kepada ibunya, "Ibu, kita tidak akan terus-menerus menjadi budak di sini, wahai ibu. Kita harus bebas dari sini." "Bagaimana caranya, wahai anakku Mancaka? Kalau kita ketahuan bagaimana?" "Tidak, ibu, kita pasti tidak akan ketahuan karena kita akan pergi pada tengah malam. Pasti orang penjaga gerbang itu akan lelah dan tertidur." "Hah? Tertidur? Kita adalah rombongan yang sangat banyak. Jika kita berjalan, pasti langkah kaki kita akan terdengar oleh penjaga gerbang itu." "Tidak, ibu. Hanya kita berdua sajalah yang akan pergi dari situ." "Berdua saja, nak? Bagaimana nasib rombongan kita yang kita tinggalkan ini? Dan juga, kalau penjaga melihat rombongan kita dan mereka melihat ada 2 orang, yaitu kita yang sudah pergi dari rombongan ini, bagaimana? Pasti rombongan kita yang akan terkena hukum dan bisa jadi terkena hukum mati." "Tidak, ibu. Lagi pula, orang-orang pilihan itu jarang menemui kita. Dan mereka pasti tidak akan sadar kalau kita pergi dari sini." Lalu, Mancaka menceritakan strateginya kepada rombongannya itu. Dan ternyata, rombongannya itu setuju dengan strategi yang dibuat oleh Mancaka. Dan ternyata rombongan itu memberi kata motivasi kepada Mancaka dan juga ibunya untuk strategi yang dibuat Mancaka itu lancar dan tidak ada masalah. Pada tengah malam, dimulailah dengan strategi Mancaka. Mancaka melihat ke kanan, ke kiri, bahwa semua orang pilihan itu sudah tertidur. Lalu, Mancaka dan ibunya berlari dengan diam-diam melewati gerbang. Namun Mancaka dan ibunya melihat ada sebuah penjaga yang tertidur. Dan tidak sengaja penjaga itu terbangun dari tidurnya dan Mancaka bergegas menarik tangan ibunya ke hutan dan bersembunyi di situ. Dengan diam-diam mereka berlari pergi ke tepi sungai. Dan Mancaka berdoa kepada Tuhannya dan berdoa bahwa dia ingin mendapatkan jalu ataupun perahu untuk pergi dari situ. Dan ternyata doa Mancaka dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Lalu mereka melihat dari sebelah kiri ada jalu yang berjalan melewati mereka. Lalu
Mancaka pun langsung menaiki jalur itu bersama ibunya. Saat mereka sudah mendayung, Mancaka pun mengeluarkan sebuah kerisnya. Dan sudah mendapatkan dan mereka sudah sampai di Morasako. Lalu Mancaka mencari orang yang bisa berguru. Lalu Mancaka kembali ke Pematangan Sungkai dan melawan semua orang pilihan itu. Lalu Mancaka membebaskan semua orang pilihan itu dan dibawa kepada kota. Terima kasih telah mendengarkan dongeng dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya.